Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Hukum Agraria. Kali ini kita sudah di pertemuan keempat dan kita akan membahas tentang struktur hukum pertanahan. Nah, dalam struktur hukum pertanahan yang perlu kita ketahui adalah subjek hak atas tanah. Siapa saja? Yang pertama adalah negara, di mana negara di sini sebagai koordinator di dalam bidang pertanahan di sebuah negara. Yang kedua adalah individu. Individu adalah subjek hak atas kepemilikan tanah. Lalu badan hukum, yaitu sebagai subjek hak atas tanah, yaitu PT dan juga CV. Dan dilihat dari tatanan susunan negara memiliki hak yang lebih tinggi strukturnya, karena negara di sini sebagai koordinator atau organisasi dalam pengaturan bidang pertanahan. Serta negara di sini memiliki beberapa kewenangan, yaitu yang pertama adalah wewenang legislatif untuk membentuk adanya peraturan hukum di bidang pertanahan. Lalu kewenangan yang kedua adalah kewenangan eksekutif, di mana di bidang pertanahan yaitu negara berwenang untuk melaksanakan kebijakan hukum pertanahan hal ini menuju sebuah ketertiban hukum pertanahan. Lalu kewenangan yang berikutnya adalah yudikatif. Negara memiliki wewenang untuk mengadili permasalahan di bidang pertanahan. Nah, di sini Kementerian Agraria Tata Ruang atau biasa kita kenal yaitu Badan Pertanahan Nasional atau BPN memiliki kewenangan tersebut di bidang eksekutif. Nah, Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam pimpinannya oleh Kepala BPN sesuai dengan Perpres nomor 63 tahun 2013. Badan Pertanahan memiliki tugas utama yaitu sebagai tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional, sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dalam menjalankan fungsinya yaitu memiliki beberapa tugas yang terkait. Yang pertama adalah BPN merumuskan kebijakan nasional di bidang pertanahan, BPN sebagai perumus teknis di bidang pertanahan, dan BPN di sini berkoordinasi kebijakan, perancangan, dan program di bidang pertanahan, lalu melakukan pembinaan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan, menyelenggarakan dan juga melaksanakan survei, pengukuran, dan pemetaan di bidang pertanahan, dan melakukan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. Pengaturan dan juga penetapan hak-hak atas tanah juga dilakukan oleh BPN. Serta di sini BPN melaksanakan penatagunaan ruang, reformasi agraria dan juga penataan wilayah-wilayah secara khusus. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai oleh milik negara, daerah, dan di mana bekerja sama dengan Departemen Keuangan. Dan juga BPN sebagai pengawas pengendalian penguasaan kepemilikan tanah. Nah, berlanjut pada fungsi BPN, berikutnya adalah kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. BPN menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan perencanaan dan program di bidang pertanahan. Lalu BPN melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. BPN mengkaji dan penanganan masalah sengketa perkara konflik di bidang pertanahan. Lalu BPN melakukan pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan. BPN melakukan penelitian pengembangan di bidang pertanahan. Dan BPN melakukan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan. BPN melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan. Dan juga BPN melakukan pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan. Serta BPN melakukan pembatalan dan penghentian hukum antara orang atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan fungsi lain dari BPN adalah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berikut ini adalah struktur susunan organisasi dalam Kementerian Agraria dan juga Tata Ruang atau BPN. BPN dikepalai oleh Menteri Agraria dan juga Tata Ruang atau kita sebut sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional.
yang dibantu oleh staf khusus dan juga beberapa tenaga ahli atau staf ahli, di mana di bawah dari menteri keberadaannya dibantu oleh Inspektorat Jenderal dan juga Sekretariat Jenderal. Nah, selanjutnya dibagi kembali susunan struktur organisasi BPN, yaitu ada Direktorat Jenderal Tata Ruang, Direktorat Jenderal Infrastruktur dan juga Keagrariaan, Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah, Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan juga Penguasaan Tanah, Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria dan juga Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Penataan Ruang dan juga Tanah. Lalu ada pula dibantu oleh Pusat Pendidikan Pelatihan, Pusat Penelitian dan juga Pengembangan, lalu Pusat Data Penanganan Tata Ruang dan juga Wilayah. Kemudian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan juga Kantor Pertanahan. Oke, demikian terima kasih dari materi bab keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.